Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evinati Triwansari dengan NIM 220210102056. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi Google Classroom dalam peningkatan pembelajaran fisika di SMA atau SMA. Materi yang akan saya paparkan dalam presentasi kali ini meliputi yang pertama, pengertian cloud computing, yang kedua, pengertian Google Classroom, yang ketiga, fitur Google Classroom, yang keempat, penggunaan aplikasi Google Classroom, yang kelima, kelebihan, dan yang keenam, kekurangan. Pengertian dari cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sumber daya komputasi melalui jaringan internet supaya bisa menjalankan program melalui komputer yang telah terhubung dengan server cloud pada waktu yang sama. Dengan kata lain, cloud computing adalah layanan komputasi yang menyediakan berbagai layanan termasuk server, media penyiapan, database, software. Yang kedua, pengertian Google Classroom. Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan dan dikembangkan oleh Google untuk kegiatan-kegiatan e-learning atau pembelajaran daring, sehingga memudahkan guru dalam mengelola kelas dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik tanpa menggunakan kertas dan tatap muka secara langsung. Untuk fitur yang disediakan oleh Google Classroom itu sendiri, yang pertama, pemberian tugas. Pemberian tugas dengan cara yang lebih efisien, guru bisa melakukan kolaborasi online melalui integrasi layanan pada Google dengan berbagai tugas dalam bentuk dokumen melalui Google Docs. Yang kedua, yaitu penilaian. Guru dapat memberikan komentar secara langsung dengan mengedit tugas yang telah siswa kirim untuk memantau perkembangan mereka dalam setiap pembelajaran. Hasil tugas yang telah diedit bisa guru kembalikan kepada siswa untuk dijadikan bahan pembelajaran ulang. Menariknya, tugas yang telah dikerjakan ini hanya bisa diedit oleh guru. Yang ketiga, yaitu pengumuman dalam aplikasi. Membuat pengumuman dalam aplikasi dan yang memungkinkan siswa untuk mengomentarinya, sehingga komunikasi antara guru dan siswa ini dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, tersedia dalam aplikasi seluler. Google benar-benar memberikan kemudahan untuk sistem pembelajaran online, sebab aplikasi ini biasa diakses melalui laptop, PC maupun smartphone. Melalui aplikasi smartphone, kita bisa berbagi file dari aplikasi lain, melampirkan file tugas, sehingga mengaksesnya secara offline. Yang kelima, Teach Toolkit for Families and Guardians. Fitur ini sangat penting bagi orang tua dalam mendampingi anak-anak selama melakukan pembelajaran online. Fitur ini menjawab kebutuhan informasi terkait tool-tool dalam aplikasi Google Classroom. Selain itu, siswa dapat mengakses Classroom dan file sekolah melalui Chrome OS dengan perlindungan Family Link sehingga lebih aman. Yang keenam, yaitu Teacher Center bagi pengajar. Pendidik dapat menemukan berbagai sumber informasi, menemukan pelatihan, sehingga program pengembangan profesional seperti sertifikat coach. Yang ketujuh, yaitu tampilan yang interaktif. Google Classroom memiliki tampilan yang interaktif dengan ukuran yang lebih besar, di mana aplikasi ini mampu menampilkan sehingga 49 orang peserta dalam kelas. Selain itu, dalam aplikasi ini terdapat tampilan Jamboard yang memudahkan kolaborasi antara siswa dan pengajar. Untuk penggunaan aplikasi Google Classroom itu sendiri, langkah pertama, membuat kelas online. Memasukkan ke dalam akun Google Anda, lalu buka aplikasi Google Classroom, klik tombol Create atau buat kelas untuk membuat kelas baru. Langkah yang kedua, yaitu mengundang siswa. Setelah membuat kelas, guru dapat mengundang siswa dengan mengirimkan undangan melalui email atau dengan membagikan kode kelas. Siswa dapat bergabung ke dalam kelas dengan menggunakan kode kelas yang telah guru bagikan. Langkah yang ketiga, mengunggah materi dan video. Guru dapat mengunggah materi pembelajaran seperti dokumen, gambar, video, atau tugas lainnya melalui menu Classwork. Guru juga dapat memberikan instruksi dan batas waktu untuk pengumpulan tugas. Langkah keempat, yaitu beri
Interaksi dengan siswa. Guru dapat berinteraksi dengan siswa dengan mengomentari tugas mereka, membalas pesan di forum, atau mengirimkan pesan pribadi kepada setiap siswa. Yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja siswa. Setelah siswa mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, guru dapat menilai dan memberikan umpan balik melalui menu yang dinamakan Guades. Pada setiap aplikasi maupun layanan online pastinya mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dari Google Classroom itu sendiri, yang pertama, guru dan peserta didik menjadi terbiasa menggunakan pembelajaran secara daring. Yang kedua, guru ingin mencoba menggunakan fasilitas pembelajaran daring selain Google Classroom. Yang ketiga, guru dalam mengajar bisa hemat waktu dalam mengelola akses. Yang keempat, memudahkan peserta didik dan guru untuk saling berhubung di dalam dan di luar sekolah. Untuk yang terakhir, kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama, guru dan peserta didik tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, perlu sarana dan prasarana yang memadai seperti handphone, laptop, atau komputer maupun jaringan. Apabila sarana itu kurang terpenuhi, maka dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, pengeluaran semakin bertambah untuk membeli pulsa. Yang keempat yaitu kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, atau bahkan antara peserta didik, sehingga memperlambat terbentuknya nilai dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, apabila peserta didik tidak kritis dan terjadi kesalahan materi, akan berdampak ke pengetahuan yang mereka miliki. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.